Bang, keluar nggak bang? Ini nampak ya? Tapi gambar aku nampak kan? Nampak, nampak. Oh, ini berarti harus dari abang. Oke, Ya udah ini, teman-teman. harap maklum ya, kaum manula begini. Biasa main kripto gitu. Ya, lanjut, lanjut. Oke, teman-teman. Kenalkan saya Gemal Pagabian, pemimpin redaksi dari duniafintech.com. Kali ini kita bersama Bang Vincentius Sitepu. Beliau ini merupakan pemimpin redaksi dari Blockchain Media ID. Beliau ini juga sebenarnya orang senior di bidang penulisan kripto di Indonesia. Jadi ya, saya banyak waktu di exchange dulu, ya kan, di exchange nulis blog itu banyak baca-baca website beliau. Jadi gitu teman-teman. Halo Bang, apa kabar? Ya, sehat. Apa kabar juga di situ? Sudah kena COVID berapa kali di sana? Belum pernah Bang. Iya, ya, sehat-sehat. Yang penting sehat. Kalau nggak sehat, nggak bisa trading, nggak bisa menikmati cuaca kripto ya. Iya. Bang, kita Ya, pada hari ini kita akan bahas tentang NFT, non fungible token, kan? Yang trending belakangan ini itu Gozali Everyday. Nah, aku juga udah lihat YouTube-nya Bang Vincent, mungkin orang kedua yang wawancara Gozali setelah Deddy Corbuzier dan Arnold Purnomo. Nah, ini menarik sebenarnya. Aku pengen tahu sih, menurut Bang Vincent, sebelum kita ke sana sih, menurut Bang Vincent, NFT itu kayak apa sih? ya, NFT sebenarnya kalau semakin kita pelajari prinsip kerjanya, kemudian kita lihat bagaimana penerapannya, ya biasa aja sebenarnya. Biasa dalam arti kalau memang kita punya basic pemahaman tentang apa teknologi kripto, kemudian sedikit programming, NFT sebenarnya prinsipnya sederhana dan biasa aja sebenarnya. Nah, hanya saja karena NFT ini sebagai bentuk token lain daripada aset kripto itu datanya terekam di blockchain, maka sifatnya permanen. Hanya itu keunikannya. Nah, itu sebabnya kalau orang bikin NFT atas gambar ataupun file suara, file video, nah itu datanya itu terekam abadi di blockchain. Itu salah satu keunggulan yang memang tidak dimiliki oleh teknologi untuk penyimpanan data konvensional. Gitu. Ya sih. Kalau secara sederhana NFT itu mungkin bisa kita bilang apa ya, tempat jual beli karya kali ya, tapi di semuanya tersistem dengan blockchain ya, dan pembayarannya juga biasanya pakai Ethereum ya kan Mbak? Iya, kalau misalnya kita bandingkan dengan teknologi konvensional ya, misalnya kita jual uh, hasil foto-foto kita di Tokopedia misalnya kan, ataupun di website yang menjual foto-foto. Nah, ketika kita jual kemudian dibeli oleh orang lain, kita kan tidak bisa melacak transaksinya. Yes. Nah, sampai dari pangkal kita jual kemudian sampai di ujung kita nggak bisa lacak sampai di mana, kemudian berapa nanti dijual oleh pihak lain di toko yang berbeda. Nah, kalau misalnya menggunakan sistem token yang bertenaga blockchain ini, itu sangat memungkinkan. Nah, jadi dalam kasus fenomena Gojali yang rezekinya seperti Godzilla itu, saking besarnya rezekinya. Iya. Jadi kalau misalnya hari ini saya beli satu tokennya Gojali, kemudian dibeli oleh orang lain, maka transaksi yang menggunakan kripto di OpenSea itu oleh orang lain bisa dilacak. Kapan, tanggal berapa, di harga berapa, dan berapa persen itu royalti yang kembali masuk ke Gojali berdasarkan setiap penjualannya. Nah, kalau di sistem konvensional, di website biasa, kita nggak tahu. Nah, itu kelebihan dari sistem NFT ini, dan semua data itu terekam di blockchain, kecuali gambarnya. Ya, gambarnya itu nggak disimpan di blockchain, itu di server biasa. Gitu. Oke.
Ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin tempat NFT itu ada di mana? Ada banyak ya. Salah satunya memang yang terkenal itu OpenSea, ya. OpenSea.io, ya Bang ya. Nah, Iya, betul. Bang, aku ingin sekali bahas dulu sih sebenarnya kalau kita bicara tentang Gojali ini ya kan. Dia selfie selama 4 tahun, kemudian pada akhir Desember pada akhir 2021 Desember dia jual foto-fotonya 900 biji itu dan laku sampai 300-an ya. tapi dia punya 1,7 miliar doang karena memang aja yang nah dari teman abang yang udah interview langsung sama Gozali, bisa ceritain nggak sih Bang sebenarnya Gozali? Iya, kalau dalam case penjualan NFT secara umum, ya secara umum kalau lihat yaitu menurut pandangan kami ataupun kami pribadi sudah biasa gitu karena ada harga yang sangat tinggi. Nah, yang tidak biasa adalah ini terjadi pada warga plus 62 seperti Gojali. Bayangkan ada teman saya yang sudah 5 tahun berbisnis kafe, Ya. nggak sampai 2 miliar dia punya duit di kantongnya kan gitu. Nah ini warga biasa, bukan artis, bukan seniman juga, mahasiswa biasa menjual foto selfie-nya malah bisa laku sekian miliar. Nah itu kan anomali sekaligus faktor X, faktor keberuntungan yang sebenarnya tidak punya penjelasan logis. Kalau kita pakai akal sehat nggak masuk akal sebenarnya. Tapi itu terjadi. Nah, jadi maaf kata kalau misalnya teman saya yang sering ngobrol tentang kripto di Telegram ataupun di forum-forum lain mengatakan dia kalau kami sih patut curiga ini kadang jangan-jangan ada sponsornya gitu. Iya, bisa jadi jadi. satu sponsor besar ya diberikan uang kripto kepada calon pembeli nih belikin NFT si Gojali supaya hype. Iya. Walaupun curiga itu masuk akal, tapi kita kan nggak bisa membuktikan. Kita kan patut curiga dong kan gitu kan. Ya. Ini kan anomali, aneh kan gitu. Kalau nonton di YouTube-nya Deddy Corbuzier yang membawa Gozali itu Chef Arnold. Chef Arnold ini dulu di member prioritas di exchange waktu aku kerja dulu. Dia bilang dia tuh kolektor NFT yang udah wow juga lah, punya geng-geng yang grup-grup WA yang di banyak kolektor NFT yang kaya-kaya. Nah ini dia promosi temennya Joy itu yang beli 933 jadi gini teman-teman, awalnya itu siapa namanya si Gozali itu 33 foto selfie dibeli oleh Joy ini dalam waktu 3 hari seharga sekitar $5.000 atau sekitar 3.000 sekitar 500 juta dalam 3 posting. Kemudian dia Joy-nya jual lagi akhirnya dia dapat 100 sampai ini mungkin ya. Nah, menariknya di sini Pak, ini kan komunitas. Dia jual, dia tahu bagaimana menjual kolektor NFT. Awalnya mungkin dia nggak tahu karena dia pikir bahwa kita bikin time lapse, terus ada siapa lagi yang monyet itu bikin time lapse dan dia bikin time lapse dia sendiri. Nah itu sebenarnya ada pola komunitas di sana dan ada pola di sana bahwa NFT itu adalah sebenarnya kan meme. Benar nggak Pak? Iya betul. Betul. Gimana sih sebenarnya? Sorry tadi agak putus-putus, bisa diulangi terakhir? Ya itu kan ya artinya NFT itu kan meme. NFT itu apa yang namanya? Ada formulanya juga. Kalau menurut Bang Vincent gimana? Iya, jadi gini ya, aku coba ulangi lagi soal prinsip sederhana apa itu NFT. Okay. Jadi NFT kalau dibikin ada kepanjangan non fungible token, tapi jangan terjebak dengan definisi non fungible itu token yang tidak bisa dipertukarkan, jangan terjebak di definisi itu. Kalau itu susah kita memahaminya. Gampangnya begini aja.
yang disebut token di NFT itu sebenarnya adalah sertifikat digital yang menyatakan bahwa ada beberapa file ataupun satu file, mau file gambar JPG, file video MP4, file suara WAV misalnya itu direpresentasikan oleh sertifikat digital ini untuk menyatakan apa? Menyatakan bahwasanya sayalah pemilik gambar ini, sayalah pemilik karya ini. Nah, token itu di blockchain pada dasarnya ya software kode program sebenarnya. Nah, kode program di token itu merujuk kepada file binari, data binari dari file digital itu. Nah, token yang tadi saya sebut kode program itu tersimpan di blockchain. Dalam hal ini bisa pakai blockchain Ethereum ataupun blockchain Polygon yang dipakai di OpenSea. Nah, gambar JPG yang bitmap itu seperti foto selfie-nya Ghazali itu bukan tersimpan di blockchain, itu tersimpan di server biasa ataupun server yang punya sistem namanya IPFS, Interplanetary File System. Nah, jadi kalau disebutnya gambar itu adalah token, bukan. Gambar itu hanya diwakili oleh kode program yang sebutannya adalah token. Supaya apa? Supaya data itu permanen karena tersimpan di blockchain dan kita gampang melacak setiap transaksi yang berlangsung dari pangkal sampai ke ujungnya. Nah, hanya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak unik, tidak unik. Yang paling ditekankan di situ adalah keunggulan dari kekekalan dari data itu. That's all. Iya sih. Tapi kalau sebenarnya kan yang kayak laku CryptoPunk atau yang kayak gambar-gambar monyet itu kan apa sih namanya app apa itu ya? Terus yang kayak Ghazali kan lebih apps kan begitu kan. Nah, itu kalau dari sudut pandang seni itu menarik karena untuk membuat gambar itu kan setiap gambar kan berbeda-beda itu. Misalnya yang app itu kan gambar beda-beda jumlahnya ribuan itu dibuat dengan kode program pakai Python ataupun JavaScript. Jadi sang seniman itu dia akan hanya membuat bentuk baju, warna, corak, kemudian posisi, kemudian gambar-gambar itu dikombinasikan secara otomatis lewat script Python tadi. Dia bukan satu persatu dibikin gitu. Misalnya topi ada 5 jenis, 5 warna, kemudian kacamata 10 jenis, 3 corak, itu dikombinasikan secara otomatis oleh program Python itu, lalu dibuat gambarnya secara otomatis pula. Jadi nggak satu persatu. Jadi bukan gambar gitu ya, bukan digambar pakai digital atau bukan pun digambar pakai tangan gitu ya mereka itu ya kayak CryptoPunk gitu misalnya. Kalau dari itu kan setiap elemen itu memang digambar dengan secara digital lewat komputer pakai Illustrator, Photoshop ataupun CorelDRAW misalnya kan. Kreator gambar-gambar itu hanya membuat bagian-bagian secara terpisah di program komputer desain itu kan. Nanti dengan kode program Python ataupun JavaScript, program itu akan menyatukannya secara otomatis menjadi satu gambar yang utuh. Dan itu bisa berbeda-beda, gitu. Baru di-upload ke OpenSea. Nah, tapi kenapa menandingi? Nah, jadi kalau dalam hal seni itu kan pada dasarnya kan subjektif ya kan. Mana yang bernilai, mana tidak. Kalau kita lihat dalam lukisan Mona Lisa misalnya, bagiku tidak bernilai. Bukan kita nggak punya uang untuk beli itu kan gitu. Untuk membuat itu bernilai kan ada semacam narasi ataupun entitas perusahaan ataupun entitas organisasi membuat itu narasinya punya nilai. Ya, dibikinlah narasi bahwasanya pelukis Mona Lisa, Michelangelo ya, punya kisah pribadi yang begini, ABCD ya, susahnya hidup menjadi seniman pada masa itu, kemudian susahnya mendapatkan bahan cat untuk membuat lukisan itu, dan itu
sangat langka. Ada satu, kalau nggak salah di lukisan Mona Lisa ada satu warna cat di lukisan itu yang sangat langka dan hanya ada di Italia bahan baku. Oh, makanya dia gitu ya. Ya Iya, sebenarnya jadi kan betul. Jadi kan variabel itulah yang membuat satu karya seni menjadi lebih bernilai. Nah, kalau di kekinian kita dengan adanya NFT untuk mewakili gambar, foto atau apapun yang kita mau upload di OpenSea, nah itu kan harus dibangun juga narasinya, tidak oleh pribadi tapi oleh entitas tertentu. Ada dimunculkan hype-nya. Jadi tidak bisa tumbuh sendiri secara alami gitu. Karena Mona Lisa pun dulu kan untuk bisa berharga miliaran dolar itu perlu ratusan tahun kan gitu. betul banget. Tapi artinya Hmm. konsep NFT itu memang ada value-nya, tapi memang value-nya tidak dimengerti oleh banyak orang atau orang awam gitu kali. Iya, itu makanya kita sebut anomali. Jadi kalau pandangan saya dalam NFT Gojali adalah orang melihatnya seperti yang pertama untuk mengumpulkan 933 gambar itu dalam rentang 5 tahun kan dalam tanda petik perlu effort untuk mengumpulkan itu walaupun dia bilang untuk dikumpulkan rencana awalnya hanya untuk bikin time lapse video kan begitu. Oke. Kemudian orang pun menghargai keunikan bahwasanya ketika dia kan relatif anti mainstream kan, ketika orang bikin karya NFT itu lukisan abstrak, ilustrasi, kemudian ada yang surrealis, dia bikin yang berbeda arusnya. Dia bilang kan ini eksperimen, kenapa nggak dibikin foto selfie saya pribadi dengan gaya yang agak kaku dan nyeleneh begitu, ya ternyata orang suka gitu. Jadi keunikan itu ya yang tidak bisa kita jelaskan ya anomali tadi yang gitu kan. Dia melawan arus. Jadi pengakuan dia di video kami sebelumnya, dia bilang itu adalah eksperimen. Kemudian dia menggabungkan ide satu dari karya seniman 3 dimensi si People yang dulu laku lewat rumah Christie. Kemudian ada artis di luar negeri menjual foto selfie-nya tapi dengan gambar atribut yang berbeda. Nah, jadi pada dasarnya kalau merujuk pada yang diucapkan dia si Gojali, ya ini eksperimen. Tapi eksperimen itu yang kata teman saya, ya mungkin ini ada dinarasikan supaya ada gaungnya juga. Nggak bisa tumbuh secara alami kan. Ya, betul. Tapi ada yang menarik dari wawancaranya Chef Arnold itu bahwa dia mengaku geng dia lah yang mempopulerkan si Ahmad Ghazali ini kalau dia disuntik miliaran gitu sehingga orang Indonesia akan boom tentang NFT. Gimana sih menurut Iya, kamu? aku nggak mau bilang seperti yang disampaikan kawan ataupun orang lain ya. Itu kan agak-agak spekulatif. Kalau nanti kita bisa kena somasi gitu. Yang pasti apapun ceritanya karena ini sebuah bentuk teknologi baru ataupun dari sisi bisnis adalah ini bentuk produk baru, maka tidak bisa secara alami untuk bisa bernilai tinggi yang dianggap orang ini luar biasa. Harus dibangun dengan narasi sama seperti Bitcoin misalnya ya. Aku Bitcoin melihatnya sebagai sebuah produk. Kalau generasi awal tidak mempromosikan itu secara bagus, Bitcoin nggak akan laku. Siapa yang mempromosikannya? Dari Michael Saylor misalnya, dari MicroStrategy. Kemudian ada jurnalis di Russian Today yang mantan orang Muslim juga. Kemudian ada Adam Beck yang karya akademiknya menjadi bagian dari white papernya Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto. Yes. Kemudian ada beberapa hal lagi banyak rentetannya yang generasi pertama itu yang mempertahankan bahwasanya Bitcoin ini bagus. Tapi kan lihat ya kalau misalnya kita runut sedikit untuk ke Bitcoin karena terkait dengan kripto juga. Kalau menggunakan blockchain Bitcoin sebagai alat pembayaran ataupun sistem pembayaran fiat money tidak memungkinkan. Karena ketika
paling cepat terkonfirmasi di blockchain Bitcoin yang asli aja itu perlu 10 menit. Nah, makanya blockchain Bitcoin perlu namanya ada layer 2 namanya Lightning Network untuk Iya. mempercepat proses pembayaran untuk menggunakan fiat. Dan itu sudah diterapkan di El Salvador. Jadi value-nya Bitcoin itu tidak langsung berdasarkan dari blockchain Bitcoin asli, tapi diperlukan lagi teknologi lainnya yang sebenarnya tidak ditemukan oleh Satoshi Nakamoto sendiri. Dan itu Oh, bagian dari mempromosikan produk Bitcoin sebagai produk, ya kalau saya lihat sebagai produk bisnis gitu. iya. Benar, 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 benar. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik karena aku tadi bilang bahwa NFT itu masih terkait dengan community. Apakah berarti ini ada pertanyaan dari All Jungle Kid. Berarti NFT tergantung banget dengan marketing ya, Bang? Kalau menurutku ya iya karena masih Sangat, sangat, sangat. Jadi kalau saya pribadi, semua objek itu adalah punya nilai ekonomi, betul, betul. tergantung oleh marketingnya. Contoh sederhana. Hmm, Semua orang, termasuk Bang Kemal dan saya, bisa hmm, membuat sabun. hmm. Bahannya murah, tinggal beli di toko farmasi. Ya, Demikian juga sangat mudah untuk membuat permen. Bahannya betul. ada, murah, bisa diakses oleh siapa saja. Tapi Iya, untuk membuat itu laku, bisa bersaing dengan Relax ataupun Kopiko, ceritanya berbeda gitu kan. betul, Nah, betul. maka orang marketing perlu dijejali dengan kapital yang cukup untuk bisa Betul, masuk ke channel promosi yang ada. Gitu. betul, betul, betul. Tapi kalau mau dianalogi sedikit, kayaknya memang dulu orang si Tirto Utomo jual air putih dalam botol itu ini orang gila deh. Tapi sekarang kita lihat Aqua udah Ah, itu. Iya, tapi tetap yang trademarknya Aqua itu nggak bisa dikalahkan ya kan. betul, Ah, betul. padahal produknya air tuh, air yang sumbernya di gunung di Indonesia itu banyak gitu. Nah, karena kan kemampuan marketing, talenta marketing dari perusahaan itu kan tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, sama halnya dengan cryptocurrency itu bagi saya adalah produk. Gitu. Makanya ada satu opini yang tak populer, ya. Saya pernah baca kalau nggak salah di Bitcoin Magazine. Ya, Bitcoin adalah salah satu skema ataupun mekanisme crowdfunding, urun dana yang terhebat sepanjang masa untuk teknologi keuangan. Crowdfunding sebenarnya Bitcoin. Jadi kita beli koinnya mau lewat exchange atau pihak langsung, itu kan berkontribusi kepada programmer ataupun pengembang Bitcoin itu sendiri. ya. Bagi hasil, kalau begitu. NFT sejauh ini orang-orang belum punya utility karena abang bahas tadi tentang utility BTC mungkin ya. Iya. Kalau menurut abang setuju nggak dengan bahwa NFT itu belum punya utility, apalagi belum masuk ke metaverse mungkin udah, tapi utility-nya mungkin belum ada kali, atau Belum, menurutku belum ya. Belum artinya belum kalau kita anggap konsep NFT itu adalah bentuk lingkaran, itu ini masih seperempatnya sebenarnya. hmm, Karena penerapannya kan masih sederhana, ibarat amuba masih bersel satu gitulah ya. Masih bersel satu. ya, Nah, kemana yang bisa diarahkan untuk ini? Banyak sebenarnya. Kan tadi kita sebut bahwasanya semua bentuk file digital bisa diterapkan, bisa dibikin tokennya, bisa ditokenisasi. Jadi ya, gambar Gojali, gambar selfie itu sebenarnya adalah proses tokenisasi terhadap gambar dia. Datanya betul, disimpan di. Contoh betul, paling banyak terdapat, contoh paling menarik yang baru tadi teman saya di Jakarta, kebetulan dia adalah pelaku penerbitan buku yang sangat senior, dia ya, berencana untuk menjual buku-buku terbitan dia dan dibuatkan tokennya dengan NFT. Nah, caranya bagaimana? Ya sederhana sebenarnya. Jadi gambar sampulnya atau beberapa gambar buku-bukunya diupload ke OpenSea, diterbitkan tokennya. Kemudian ketika orang mau membeli buku, bisa lewat penjualan di OpenSea. Nanti buku aslinya fisik dikirimkan ke alamat si pembeli itu. oke, Nah, jadi ya, supaya apa? Nah, supaya bisa tahu orang lain
yang melihat transaksi itu bisa tahu, oh harganya sekian, dibeli hari ini jam sekian, kemudian dia mau jual lagi token itu kepada siapa, walaupun dia anonim dengan address Ethereum di tanggal berapa dan berapa, dan ada komisi yang masuk ketika dijual kembali, komisi ini masuk ke penerbit. Nah itu kan lebih apik kan, lebih ada narasi nilai yang berbeda daripada sekadar foto selfie. Tapi oke lah, Gojali bikin foto selfie ya terserah dia, suka-suka dia kan. Nanti kalau kita ngomong ini dipikir ini nggak enak juga. Ini pertanyaan tuh, bagaimana menembus komunitas-komunitas yang katakan Jojo, katakan kayak Cepan mungkin di Indonesia. Apakah itu kemungkinan bisa ditembus? Kalau dari buku itu tadi gitu, atau NFT lain? Iya, sebelum aku jawab itu ya, ini mumpung saya ingat ya. Ya. Waktu hari Sabtu tanggal 15 Januari itu kan di pemerintahan ada Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, kan menerbitkan NFT atas gambar buatannya sendiri, kan judulnya kan self portrait itu kan. Nah, disebutkan kalau saya selidiki itu dia sebutkan, nah, mungkin mengutip anak buah dia, bahwasanya NFT itu tidak bisa diduplikasi. Dalam arti gambar itu kalau misalnya diupload itu langsung ditolak oleh sistem di OpenSea. Nah itu salahnya, itu keliru. Memang token itu tidak bisa diduplikatkan, nggak bisa seperti copy paste. Nggak bisa, karena token itu sekali disimpan di blockchain itu udah sifatnya unik, karena ibaratnya dia adalah sidik jari atas file developer. Tapi file itu sendiri bisa di-download gambarnya, kemudian di-upload kembali ke OpenSea. Jadi ada gambar yang sama, karya Pak Gubernur itu, tapi tokennya berbeda. Nah, orang yang awam kan, kalau misalnya itu dipromosikan, ya akun bajakan dan NFT bajakan itu dijual, kemudian ada yang nggak paham dia beli, ya, nggak bernilai kan, karena bukan asli bikinan dari Pak Ridwan. Iya. Nah, gitu. Jadi ada celah di situ. Jadi sangat keliru kalau disebutkan ada gambar kalau misalnya di-upload ke OpenSea itu ditolak oleh sistem secara otomatis. Tidak. Justru upload ya OpenSea nggak peduli, ya terserah. Bahkan justru nggak bisa dihapus ya. Kalaupun itu dihapus atas aduan, karena ada bagian report di situ kan. Nah, misalnya Pak Ridwan Kamil itu mereport nih gambarnya diduplikatkan, memang tokennya berbeda, ini bukan milik saya sudah terjual yang ini yang asli, token ID-nya ini kan gitu kan. Nah, tapi masalahnya akun Pak Ridwan Kamil di OpenSea tidak verified, siapa yang percaya kan gitu. Toh waktu Pak Ridwan Kamil memposting, dia katakan token dia sudah laku terjual, dia tidak menyematkan link asli, ya, URL addressnya yang ada di OpenSea. Jadi kan orang bertanya, yang mana yang laku? Kan orang kan nggak bisa lihat transaksinya. Oke. Itu oke. Hubungannya dengan community. Jadi gimana Community? Iya, community adalah channel sangat penting kalau kita mau promosikan NFT kita, dan itu kan juga dilakukan oleh Gojali juga kan gitu, untuk promosikan ini. Kenapa dia harus unik? Ya, dia akan ceritakan seperti apa kan gitu kan. Nah, begitu. Jadi ya perlu komunitas. Jadi kalau teman-teman mau bikin NFT, terserah mau NFT temannya Gojali, misalnya kan NFT-nya kan selfie gitu, selfie sama Gojali, gambar yang udah ada gitu, bikin aja nggak apa-apa, unik itu kan gitu. Ya syukur-syukur laku terjual, kalau nggak laku suruh orang beli aja gitu, tapi setor dulu kripto. Oke, Bang, tapi ini menarik nih. Setelah banyak berita tentang Gojali, orang-orang bikin NFT, ada yang foto, itu udah kejahatan cyber ya. Ada juga yang foto bugil, waduh, juga apalagi itu pornografi juga nih. Nah, ini dampak buruk ya. Menurut Abang gimana sih? Iya,
alami, nggak apa-apa, biarin aja gitu kan. Ya sama, dan itu nggak bisa kita pungkiri, dan memang logikanya memang harus ada gitu ya kan. Orang-orang kan punya motif berbeda-beda. Betul. Ya sama halnya kalau kita beberapa pengguna akun di media sosial juga kan uploadnya kan dengan aneh-aneh kan. Oh iya Nah ya, biarin aja, itu alami lah, biasa ya aja. Hmm. itu alami ya. Tapi kan juga orang-orang kan kalau buka OpenSea yang metanya itu adalah, oh, sorry, algoritmanya itu kan adalah ininya kan bahwa volume yang paling tinggi kan yang mereka butuhkan. Kalau beda dengan YouTube kan ya algoritmanya tiap video yang kita tonton begitu. Jadi kalau ketemu langsung aneh ya juga apa yang mau beli kan gitu lah Bang ya. Iya betul ya. Orang pun kalau pakai logika awamnya, kalau gambarnya begituan ya ngapain dibeli, ini maksudnya apa, kan iseng-iseng aja gitu. Iya iya iya. Tapi kalau abang lihat sebenarnya kalau kita bercerita tadi ada community, terus ada utility yang belum ketemu nih apa utility-nya, terus ada value tadi di awal abang bilang. Artinya memang bikin NFT nggak gampang ya. NFT kalau kita kan gini, NFT yang kita sebut itu punya nilai guna ataupun use case ataupun utility, ataupun kita satukan definisi itu punya mutu yang tinggi, kita kan nggak punya patokan yang rigid ya, belum ada patokan yang baku. Karena tadi yang disebut bernilai itu yang punya use case yang baik itu kan relatif. Kalau saya ditanya apakah NFT Gojali itu punya use case, enggak. Ya. Gitu. Enggak, tapi apakah ada nilai sosialnya? Ada. Apa nilai sosialnya? Yaitu heboh-hebohan, bikin unik yang sangat berbeda dengan NFT orang lain yang lebih punya cita rasa seni. Betul. Dalam variabel orang yang menyatakan itu seni, kan gitu. Nah, jadi kalau mau berkarya, ya yang pasti jangan ikut kayak Gojali kan gitu kan, udah pasti nggak laku. Masa selfie gitu juga nggak? Akan terulang, betul. Betul. Jadi pokoknya cukuplah rezeki Gojali ya memang untuk dia sendiri, kalau kita sebut itu keberuntungan anomali dan tidak bisa disebutkan dengan akal sehat. Rezeki dia lah. Ya, betul, betul. Tapi kalau aku sebenarnya lihatnya sederhana sih, maksudnya CryptoPunk bikin time lapse ya kan, karakternya kayak yang app itu juga, yang monyet itu juga di time lapse. Nah, kalau dia sendiri gitu, jadi dia yang makan Iya. Jadi kalau misalnya ya oke lah, kita masuk ke kategori NFT yang ada use case-nya kan begitu. Oke. CryptoPunk itu use case-nya aku nggak bisa definisikan. Mungkin yang ada use case yang cukup menarik adalah yang gambar monyet-monyet itu, yang bored apes, ya kan, bored apes. Nah, itu nilai gunanya apa? Saya misalnya punya buku, ya buku ini mau dibikin sampulnya. Kebetulan ngomongin tentang dunia hewan, dunia primata. Oke. Ya, kita bisa minta izin dengan mereka, ya, aku mau fotomu dijadikan bagian dari sampul buku, Ya. tapi aku beli tokennya ya, misalnya kan begitu. Nah kan ada nilai use case-nya kan, karena dianggap itu berseni dalam arti untuk membuat gambar itu kan perlu effort. Ya. Tadi saya sebut untuk membuat gambar board apps itu kan perlu script JavaScript ataupun Python untuk membuat itu kemudian dikombinasikan sedemikian rupa. Nah itu kan nilainya. Use case-nya apa? Bisa dialih wujudkan gambar itu monyet tadi dalam bentuk buku yang cetak fisik ataupun elektronik. Ya. Nah itu punya use case. Nah, mungkin juga sama use case-nya kalau misalnya ada yang mau bikin buku tentang NFT, salah satunya gambar Gojali, bisa juga kan gitu kan. Jadi use case-nya itu pertimbangannya agak relatif, tapi menurut pandangan saya begitu. Iya sih. Iya. Iya sih. Tapi enggak, kalau memang mau bikin NFT ya harus pecahkan yang tadi ya, perlu komunitas juga, terus juga utility juga. Jadi Iya. Pun kalau misalnya mau utility yang lebih punya nilai guna dan lebih luas, misalnya yang pernah digagas, diwacanakan oleh
Dimas Wijaya. Kebetulan dia adalah warga Indonesia, doktor blockchain di Australia. Dia mengatakan begini, NFT ini luar biasa, tapi jangan dibikin yang remeh-temeh. Yang luar biasa apa? Token NFT itu bisa diterapkan untuk apa namanya? Kalau kita bikin materai elektronik. Nah, jadi kan setiap materai itu kan punya identitas yang berbeda-beda, nomor seri, ya kan? Nomor seri itu bisa digantikan dengan kode dari NFT itu sendiri. Itu nilai gunanya lebih tinggi. Nah, jadi orang bisa verifikasi nomor seri dari materai ini ke blockchain aja. Jadi masing-masing bisa diverifikasi keunikannya. Nah, itu salah satu level lebih tinggi di mana use case-nya lebih bagus untuk token dalam konteks NFT ini. Ya, artinya memang NFT ini rumit ya, teman-teman. Jadi kalau aku sih sebenarnya, kalau kalian mau cuan, Ini kalau saya capture, saya bikin NFT-nya selesai nih, gampang kan? tapi kepikiran juga sih bang. Aku dulu sempat kepikiran, aku mau jual foto-foto pahlawan, misalnya. Pahlawan ya. Mana aku tadi kepatoknya takut nanti masalah royalti. Itu juga kalau laku, ya kan? Nah, enggak apa, makanya kalau kita jualan ini mungkin rumus pertama jualan, kita jual ke siapa dulu kan. Nah, aku juga nggak ketemu orang-orang yang kolektor NFT dia suka itu enggak. Nah, tapi balik lagi yang aku bilang tadi, ini mungkin kita saja yang belum mengetahuinya ya, kayak prinsipnya Aqua tadi, kok ada orang jual botol kan dulunya kan. Iya. Tapi prospek NFT menurut abang gimana? Apalagi dia terbantu dengan metaverse. Ya, maju terus dan memang NFT sudah terbukti menjadi bagian terpadu, bagian integral dari metaverse yang Facebook sendiri setelah dia ganti nama perusahaan jadi Meta Platform Incorporation, dia belum punya loh software-nya. Ada kemarin sudah dicoba beta tapi belum full version. Justru yang disebut metaverse itu lakunya adalah di industri blockchain sendiri, ya. Ini ada Decentraland, ada The Sandbox, kemudian Axie Infinity, kan mereka udah punya sendiri. Kan pada dasarnya kan metaverse itu kan game sebenarnya, software game. Sama seperti kalau kita main game Call of Duty, kita bisa nengok kanan kiri, maju mundur lompat. Game sebenarnya. Hanya saja di metaverse itu dia komponennya lebih kompleks. Kalau kita ngacu pada yang disebutkan oleh Mark Zuckerberg, dia bilang seperti ini. Metaverse masa depan adalah dunia virtual di mana orang bisa berinteraksi secara langsung antar pengguna metaverse itu, bisa bermedia sosial, berbelanja, meeting di situ, segala macam. Bisa bikin konser, dan itu sudah terjadi di metaverse ada sebenarnya. Nah, apa kaitan dengan NFT? Semua elemen yang ada di metaverse, kalau misalnya seperti kemarin kita masuk di toko virtualnya Samsung di Decentraland, ya kan? Nah, itu NFT semua. Misalnya ada gambar keping logo Samsung yang berputar-putar, misalnya kan? Gambar di tengah-tengah atrium di toko Samsung itu direpresentasikan oleh kode program di NFT, dan itu ada rekamannya semua di blockchain. Nah, jadi kalau kita pikirkan dalam konteks bisnis, blockchain, kripto, NFT, kemudian yang terbaru adalah metaverse. Ini akan digabungkan menjadi satu industri yang sangat besar. Paling tidak simpelnya adalah untuk brand awareness deh, misalnya. Ya. Kenapa tiba-tiba Samsung cepat kan dia bikin branding itu di metaverse Decentraland, kerjasama dengan Decentraland. Kemudian kemarin ada Panasonic, tiba-tiba Samsung TV nanti bisa bikin beli NFT, kan begitu kan. Ini lebih kepada brand awareness karena itu sangat efektif untuk mengikuti gerbong hype ini sebenarnya. Betul. Jadi
teman-teman, aku ingin sederhana dikit apa yang dibilang Bang Vincent. Jadi kalau teman-teman main game atau main Call of Duty katakan ya, atau katakan Mobile Legends, di sini ada tanah, ya sebagian tanah itu kalian miliki. Gunanya buat apa? Ya itulah buat posting. Jadi dia jadi penarik perhatian. Jadi di tanah itu kalian bisa jual lagi atau di tanah itu kalian bisa sewakan untuk misalnya itu brand awareness tadi. Iya. Nah, menariknya ini Bang Kemal, menariknya, ini mumpung saya ingat, Nah, 2 hari lalu kan Microsoft membeli sekian triliun rupiah perusahaan game Blizzard, Activision Blizzard. oke. Itu nilai akuisisi sangat besar. Apa dibilang bosnya Microsoft? Kami membeli ini dalam rangka meningkatkan kualitas metaverse kami. Nah, jadi kalau ngomongin metaverse apapun, baik yang dibincangkan oleh Microsoft ataupun metaverse yang dulu namanya Facebook, sudah pasti nanti ada pengayaan NFT-nya. Kalau ada pengayaan NFT, sudah pasti ada pengayaan blockchain-nya. Kalau ada pengayaan blockchain, sudah pasti ada pengayaan kriptonya. Itu sudah pasti. Makanya kemarin kan Google juga sudah memperhatikan, kemudian kalau nggak salah di Instagram sudah ada uji coba ya NFT untuk di bagian avatar foto profil. Ya. Jadi kalau bicara masa depan, kita sekarang berada di persimpangannya. Lanjut terus. Betul sekali, betul sekali. Dan yang adalah investasinya beli tanah tapi di dalam Di digital. virtual, untuk virtual itu ya, itu lebih anomali lagi sebenarnya. Itu nggak bisa penjelasannya nggak masuk akal sebenarnya gitu. Tapi itu yang terjadi. Iya, kayaknya terjadi. Tapi karena gini aja Bang, karena 10 tahun terakhir katakanlah, udah banyak perusahaan-perusahaan gudang yang muncul. Mungkin kayak BitTorrent, apalagi BitTorrent udah gabung ke blockchain ya kan, di bawah TRC. Terus juga ada Google juga udah punya gudang, Google juga punya gudang, iCloud dan sebagainya. Gudang aja udah ada, apalagi tanah dan lain-lain mungkin juga ada, bener nggak? Iya, sorry putus-putus yang terakhir tadi. Ya, jadi di sekarang aja jangankan tentang properti gitu ya. Kalau kita bicara properti digital nih, kayak tanah gitu. Sekarang aja udah mulai ada kayak gudang ya kan. BitTorrent aja udah punya gudang file. Apalagi BitTorrent udah masuk ke blockchain. Terus Google Betul. Jadi iya, jadi kalau mungkin teman-teman yang lahir di tahun 80-an pasti mengenal kali pertama pertemuan persuan mereka dengan dunia internet. Yang pertama kali, kalau saya itu tahun 2001, saya pertama kali punya email dan sampai sekarang masih saya pakai. Iya. Ya. Jadi kalau kita mengalami pertumbuhan internet dari awal dari tahun 80-an, 90-an sampai sekarang, maka metaverse sebenarnya ini muaranya. Ini muara yang kekinian kita gitu. Karena kenapa? Karena kan kalau ngomongin metaverse itu sudah menggabungkan game, menggabungkan teknologi internet itu sendiri, teknologi World Wide Web ataupun kalau sekarang sedang diwacanakan web versi 3.0, ya kan? Kemudian teknologi jaringan itu peer-to-peer yang ada di blockchain, kemudian teknologi programming sendiri. Jadi metaverse itu kan penggabungan kombinasi dari teknologi yang mudah anas sebenarnya, praktis yang pangkalnya adalah ketika anak-anak tahun 80-an mengenal internet pakai waktu chatting itu pakai MIRC kan, kemudian bikin web page itu pakai GeoCities, kemudian ada Yahoo Messenger seperti itu kan penggabungan seperti itu sebenarnya. Nah, jadi yang memahami pangkal dari internet kemudian metaverse ini menjadi keinginan kita, itu lebih mudah kita memahami. Jadi kalau disebut ini bisnis masa depan yang disebut oleh Mark Zuckerberg, ya juga. Nah, tapi mungkin tidak semua perangkat mungkin belum bisa ya. Contoh misalnya kalau kita memainkan Decentraland lah misalnya, ya, itu perlu spek komputer yang mumpuni juga supaya agak halus, walaupun tingkat resolusi kita bisa turunkan. Tapi kan kalau kita mau gambar itu kan kita perlu spek komputer yang bagus juga.
Ya, oke. Iya sih. Dan ini memang artinya wah sebuah bisnis yang tapi metaverse ataupun NFT itu mahal banget dan kayaknya aku tuh justru mikir kayaknya apa masih jauh apakah bakal ada jual eceran gitu. Jadi Ya itu tadi, kalau masalah harganya pun itu nggak masuk akal. Contoh yang 2 minggu lalu ya saya cek itu kan sebelum harga kripto turun ya. iya, Itu harga tanah virtual di Desentral paling murah itu harganya 157 juta rupiah. Setara 157 juta rupiah. oh, itu satuannya mana berarti ya? Iya, jadi kan pakai kripto mana kalau dirupiahkan 2 minggu lalu sebelum harga kripto turun ya segitu harganya. Paling murah itu ya. Berapa? Pertanyaannya buat apa? Kan gitu kan. Nah, kalau saya pribadi punya duit segitu, karena sehari-hari profesiku untuk menulis, nggak ada macam-macam, nggak ada guna. Iya sih. Tapi kalau misalnya saya adalah pemilik perusahaan sebesar Samsung, sebesar Panasonic, sebesar Apple, Iya, uang segitu kan kecil. betul. Kecil. Betul. Eh, Lebih baik dilakukan untuk membelikan tanah virtual itu desentralnya. Dalam rangka apa? Motifnya apa? Motifnya adalah brand awareness. Ya. Kan gitu. Saya eksis dengan kekinian orang-orang sekarang. Kan gitu. Iya. Nah, itu kan jadi bahan promosi, itu bagus itu, brand awareness. Itu aja kalau menurut. Iya. Tapi kayaknya di Indonesia terlalu jauh ya dengan harga semahal itu ya kan. Jauh lah. Kita ngurus IKTP aja belum. Ngurus metaverse. Kan gitu. Bang, terakhir di Hmm. awal-awal banyak yang nanya tentang wah BTC turun. Tapi kalau menurut aku memang sih ini dead cross ya menurutku ya. Karena memang lagi Iya, ya. Sebenarnya kalau ngomongin Bitcoin sekitar bahkan 3 pekan yang lalu ya, bahkan akhir Desember itu udah nampak ya. ya Nampak, bukan nampak siapa yang mau jual, bukan. Maksudnya yang nampak itu dari sisi analisa teknikal, ya kan. Kita lihat grafik dalam dalam time frame 4 jam sama 1 jam itu sudah nampak, dan kan MA50 terhadap MA200 kan melandai ke bawah, ya dead cross sudah terjadi kan, gitu kan. Bahkan kalau pakai eksponensial moving average sudah nampak kan, ya sudah betul. terjadi. Apalagi ini ada muatan wacana soal tapering oleh The Fed yang dipercepat pada tahun ini. Kalau nggak salah tahun ini kan 4 kali tapering kan. Jadi Aduh, aduh, aduh. tapering itu kalau teman-teman ingat definisinya, tapering itu adalah uh, Kebijakan. bank sentral itu mengurangi belanja surat utang obligasi pemerintah Amerika Serikat, termasuk obligasi uh, yang bernilai hipotek. Ya. Tujuannya apa? Untuk menarik pasokan dolar menjadi lebih sedikit supaya inflasi lebih tertekan. Jadi kalau misalnya duit dolarnya semakin sedikit kan makin langka, berarti kan nilai dolarnya kan naik. Betul. Betul. Nah, orang jual saham, jual kripto lebih aman ke dolar dulu kan begitu. Logikanya begitu. Jadi uh, saya nggak tahu kalau misalnya tapering itu di tahun ini bisa 4 kali, dolar menguat, ada kemungkinan kalau misalnya 4 sampai 5 bulan itu kita masih turun terus. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Nah, bergantung siapa promotor Bitcoin yang terkuat untuk bisa beli. Tapi kan ada pertanyaan. Tapi secara teknikal memang itu sudah kita lihat ya dari akhir tahun lalu itu sudah terlihat, dan sekarang sudah terjelaskan konkret ya kan. Wajar sih kalau turun, wajar, nggak mungkin terus ya, nggak aja naik terus. Kapan belinya gitu. Tapi ini ada pertanyaan, mantap juga nih pertanyaan. Itu apakah dia akan turun lagi? Nah, kalau bilang Bang Vincent tadi, dia bilang masih sampai 4 bulan, mungkin masih turun Pak ya dalam waktu 4 bulan ya? Iya, kenapa saya bilang 4 bulan? Itu berdasarkan data historis yang lalu. Begini, ada sekitar 3 sampai 4 dead cross di Bitcoin di time frame 1 hari, di time frame 1 hari ya. Ada beberapa dead cross sebelum dead cross yang baru ini. Ketika dead cross, candlestick kan turun di bawah moving average, turun terus.
rata-rata naik kembali rebound ke atas itu rata-rata 40 sampai 50 hari lebih gitu ya. Oke. Gitu. Kemudian ada perpanjangan lagi sampai sekian pekan. Jadi kalau kita pukul rata itu sekitar 4 sampai 5 bulan namanya. Wow, ya kayak. Tapi kalau menurutku sih ya apa namanya lebih baik kumpulin uang jadi beli saat murah terus nanti udah 4 bulan baru naik ya kan. Iya, seperti jadi kalau saya pribadi ya harus dianggap kayak emas kan kita mengakumulasi. Masa pas kita harga tinggi kita di situ beli kan ya nyangkutnya lama lagi kan kita masih nunggu lagi kan. Nah, justru sekarang kalau misalnya ada rezeki ya jangan pakai uang mana juga, uang dingin ya. Uang dingin itu uang memang diperuntukkan untuk investasi, apalagi kan Bitcoin kalau saya anggap itu berisiko tinggi. Ya kalau ada rezeki 100.000 pun sudah bisa beli, ya. Justru sekarang waktunya. Hanya ini kita tinggal menunggu waktu aja untuk naik kembali ke atas. Ini kalau harga seperti ini, pertekanan seperti ini masih wajar. Kenapa? Karena begini ya, sekarang pasar kripto ini, apalagi Bitcoin, punya korelasi positif cenderung punya adalah korelasi yang positif dengan pasar saham, pasar modal, S&P, Nasdaq, New York Stock Exchange. Kenapa? Karena arus modal itu juga kan masuk ke pasar modal lewat Bitcoin ETF yang beberapa bulan lalu sudah ada di Amerika Serikat. Ya. Belum lagi masuk ke pasar derivatif lewat Chicago Mercantile Exchange di Amerika Serikat. Nah itu kan pasar modal ini sangat berpengaruh pada kondisi kebijakan ekonomi di Amerika, the Fed, apa kata Menteri Keuangan, kebijakan SEC juga termasuk juga di situ. Maka ketika pasar saham ini berpengaruh, ikut juga ke kripto. Jadi sudah saling mengait-mengait. Jadi kalau boleh saya sebutkan, kalau kita mau melihat ataupun menganalisis pasar kripto hari ini dan berikutnya, kita lihat juga bagaimana kondisi pasar saham di Amerika Serikat dan lihat juga kebijakan Bank Sentral AS yang punya, karena kan dolar semua ini kan bicara dolar kan. Iya sih. Tapi beberapa hari terakhir digembar-gemborkan ada ya mana Decentraland terus ada AXS, Infinity sama satu lagi apa sih Sandbox ya. Yang bakal naik, tapi kemarin aku beli nggak naik juga. Iya, ya itu tadi kan, makanya kan aku sama teman-teman yang baru masuk, kemudian juga yang udah lama, saya bilang begini, lebih nyaman rasanya kalau kita mau beli atau jual, belajar dulu technical analysis. Oke. Lebih nyaman di situ. Kita tahu cukup pakai aja moving average ya, yang 50 sama 200 pakai di time frame 1 hari atau 4 jam atau tambah RSI-nya, kita udah lihat, oh ini kecenderungannya turun besar itu, karena dipakai time frame panjang itu pasti kecenderungan turun besar. Nah itu lebih meyakinkan kita kapan kita mau jual, kapan kita mau akumulasi ataupun masuk kembali entry kan begitu. Ya. Nah, ketika ada lonjakan harga naik ataupun turun, itu yang saya sebut itu anomali di luar dari technical analysis itu. Yes. Nah, misalnya sebelum hari ini turun kan mulai dini hari tadi kan gitu kan, jeblok. Tapi sebelumnya kok bisa naik tiba-tiba? Nah itu kan bull trap itu kan. Makanya waktu saya lihat itu naik 1 hari sebelumnya, kemudian 2 hari yang lalu juga naik sampai batas ke 43.000. Kalau aku anteng aja, justru jangan dibeli pada saat itu bull trap benar, karena kan di time frame lebih panjang itu sudah turun, gitu. Volume juga sudah merendah, kemudian garis indikator RSI juga udah ini ke bawah, udah ke value 30 kan gitu. Tapi ada rekomendasi Bang, mungkin dari Bang Vincent, kripto apa nih kalau BTC lagi turun, kripto apa nih? Kalau aku bilang sih ya kripto
EJ atau yang ke arah Ya, kebalik. nah, yang menariknya kan kita punya banyak waktu untuk melihat apa kecenderungan bisnis di masa depan. Lihat misalnya bank-bank di Indonesia sekarang mengarah kepada bank digital. Ya, benar sekali. Kalau nanti orang bank itu nggak punya kantor, fisiknya nggak punya, udah di virtual aja. Cuman perlu HP kan gitu. Kita nggak perlu lihat siapa pemiliknya atau siapa, tapi layanannya sudah bagus. Betul. Jadi sederhananya misalnya kalau aplikasi OVO sama GoPay itu layanan perbankan digital yang sudah komplit sebenarnya kan, dan itu kan tidak dimiliki oleh bank sendiri. Yang menarik soal teknologi BI Fast itu buatan Bank Indonesia. Jadi antara bank tidak perlu lagi 6.500 biaya transaksi, sudah menjadi 2.500, sepersekian detik sudah sampai itu antar bank. Oh. Jadi bank sentral sudah berbenah sendiri sebenarnya kan, bagaimana bisa membuat transaksi lebih murah di domestik itu sendiri, itu kan sangat luar biasa. Maka kalau kita sebut tren keuangan digital adalah akan terus berlanjut kompetisinya, maka teknologi blockchain, kemudian proyek-proyek kripto itu juga akan terus bertahan karena kan mereka bersaing. Jadi bank sentral membuat transaksi semakin murah itu adalah respon dari hadirnya teknologi blockchain sebenarnya. Ya. Teman-teman saya kalau nerima dolar nggak pakai PayPal lagi, pakai blockchain kan, USDT. Itu kan itu udah jatahnya bank sebenarnya kan begitu. Nah itu disrupsi nggak bisa dielakkan dengan blockchain. Nah, kemudian satu, kenapa kita sebut untungnya kita bisa lihat setiap hari perkembangan bisnis itu yang tadi sebut metaverse itu. Kalau kita sebut metaverse ini adalah masa depan karena semua komponennya sudah ada, game semua orang sudah pakai, kemudian jual beli online sudah biasa. Ya metaverse itu menjadi satu bisnis masa depan. Contoh sederhana bisa di metaverse begini. Ada yang nggak sanggup beli tanah virtual misalnya kan, aku juga nggak sanggup ya, kan sekian ratus juta paling murah, buat apa juga gitu. Nah di situ bisa lahan bisnis. Satu ada untuk profesi arsitek. Arsitek bisa bikin pakai misalnya program 3D itu 3D Max ataupun Maya, Photoshop, Blender misalnya kan, bikin bentuk 3 dimensi itu dijual ke Decentraland, kan ada marketplace. Betul. Nah, itu dijual nanti dibeli oleh orang yang sudah punya lapak. Nah, itu bisnis juga. Nah, itu menarik. Jadi ada banyak pintu masuk ke metaverse tanpa kamu beli tanah virtualnya. Kamu bikin perabotannya deh gitu, ya kan? Nah, kan ada yang bisa bikin perabot tapi dia nggak punya rumah mewah, tapi perabotan dia dibeli oleh orang yang rumahnya sangat mewah. Iya, betul. Paham. Programmer juga bisa masuk di situ, bahkan developer game sendiri ya pasti sangat terkoneksi dengan metaverse ini. Maka profesi yang sangat menjanjikan itu ya developer game, termasuk gamer juga. Iya. Artinya kan dulunya kan orang bikin gambar aja nih, terus bikin video, terus bikin orang kita masuk ke dalam dunia digital itu ya kan. Nah, ini kan kalau yang abang bilang tentang, berarti kan tentang pekerjaan virtual sangat oke. Terus sekarang pertanyaanku, pekerjaan kita sebagai penulis bagaimana? Nah, gini. Tahun 2018 itu ada satu penelitian, itu kalau nggak salah dari Oxford ya. Jadi mereka sudah bikin eksperimen, bikin software yang bisa nulis artikel sendiri. Oke. Nulis artikel sendiri, datanya itu dari Google, dari mana-mana disatukan, kita cukup kasih keywordnya saja. Waduh. Software ini langsung membuat artikelnya utuh berdasarkan data yang dia kumpulkan dari berbagai tempat. Nah itu artificial intelligence, dan itu memang sudah ada. Tapi apapun ceritanya, sebuah tulisan kan perlu sentuhan manusia. Yes. Karena yang membacakan manusia. Kecuali yang membaca mesin, nggak apa-apa mesin yang bikin juga tulisannya. Kan begitu. Kalau aku logikanya begitu.
selama manusia yang membacanya, maka tulisan itu, artikel itu, apapun artikelnya harus dibuat oleh manusia dan memang harus disentuh oleh manusia. Karena yang membacanya bukan mesin, bukan komputer. Iya, 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 iya. Luar Kalau biasa. terancam sih iya, karena kan teknologi kan pada dasarnya kan memudahkan kan begitu kan, tapi tidak sepenuhnya. Nggak tahu lah. Saya pikir nanti kita kayak kayak film The Matrix ya, udah bukan dunia virtual, tinggal dicolokin di belakang ini udah masuk ke dunia virtual. Iya. Iya, karena sebuah ketakutan yang ya media sempat jatuh, kemudian ada bangkit lagi yang segmentasinya ini bangkit lagi ya. Tapi menurutku seleksi alam sih akhirnya nanti membuat kita tidak ikutan, mungkin harus mengikuti, menyesuaikan, mungkin gitu kali Bang ya. Iya begitu begitu, karena kan ini kan kalau sebut ini kan itu tadi karena ada satu entitas penggerak supaya ini gaungnya gede kan gitu. Ada promotornya, ada marketingnya gitu kan. Nah, Mark Zuckerberg mengatakan masa depan bisnis adalah di metaverse, sudah pasti melalui sekian bulan eksperimen, sekian bulan penelitian sampai dia bisa ngomong seperti itu kan. Berarti kan ada persiapan. Nah, sebelum Mark Zuckerberg mengatakan masuk ke metaverse, dia kan sudah punya perusahaan namanya Oculus, produsen virtual reality headset itu kan. Iya. Jadi udah persiapkan sudah lama. Jadi sekarang tinggal dia bilang seperti itu. Ya kita ikut aja sebenarnya kan, toh Mark Zuckerberg bikin Facebook kita ikut juga sampai sekarang kita pakai juga kok, apalagi IG ini kan. Kan gitu. Padahal banyak yang seperti Instagram tapi nggak kita pakai, apa sih? Karena punya keunggulan juga kan. Oke, teman-teman, nggak terasa udah hampir 1 jam aku ngobrol dengan Bang. Asik nih. Luar biasa. Jadi ini ada pertanyaan yang terakhir. BTC itu 3 ini kita jawab dari Ali S24. Kalau aku ditanya, aku nggak pernah ngasih soal informasi angka. Kalau saya begini, saya lebih percaya soal data. Ya. Ya. Data itu ada di grafik Bitcoin. Ya. Technical analysis, gunakan indikator dua aja, gampang aja. Pakai indikator moving average atau exponential moving average sama RSI. Dua itu aja kita bisa lihat kemana harga bergerak. Nah, kalau misalnya kemarin saya diundang di event lain di Telegram, Bang, apakah sekarang saatnya beli? Itu 3 minggu lalu. Saya bilang secara teknikal belum optimal untuk harga murah. Kan betul turun sekarang. Itu berdasarkan technical analysis. Jadi kalau mau terkonfirmasi kapan kita bisa entry kembali mengakumulasi Bitcoin untuk di harga yang optimal ya. Nanti setelah terbentuk golden cross di time frame 4 jam, di time frame 1 hari. Kalau itu sudah terbentuk golden cross, tinggal tunggu waktu aja, sekian pekan itu pasti naik kembali. Simpel sebenarnya. Jadi ya kalau nggak sabar sekarang mau beli ya nggak apa-apa gitu. Pasti kan nanti nunggu juga ya, sebentar aja turun nanti balik lagi. Sekarang kalau beberapa kawan-kawan kan pingin di harga yang paling optimal kan gitu, dan perlu indikator bila mana itu akan kembali rebound ke atas. Lihat aja kapan nanti terbentuk golden cross itu waktunya. Yes. Tinggal tunggu golden cross aja kapan, karena memang sekarang masih zona dead cross ya. Kalau aku juga lihat sih di zona dead cross sih. Aku biasa pakai zona dead cross. Ya. Bergantung ya kan, kalau memang dia yang indikator dead cross dan golden cross kan beda-beda. Kalau najibnya kan kita pakai 50 sama 200 di time frame 4 jam sama 1 hari aja sih. Oke, teman-teman, udah nggak terasa udah hampir 1 jam ya. Jadi tadi udah ngomongin NFT, ke koin-koin metaverse-nya, koinnya, terus ke masa depannya,
mungkin yang paling baru itu turunnya BTC. Nah, nih. Oke. Iya, BTC nggak akan kemana-mana, itu tetap bersama kita. Bagi teman-teman Selama orang marketing Bitcoinnya masih hidup itu. selamat kita masih teman-teman. Terima kasih banyak Bang Vincent atas waktunya. Ya, Bagi sama-sama. Ya. teman-teman yang belum follow blockchainmedia.id silakan follow. Bagi teman-teman yang belum follow duniafintech.com silakan di follow juga. Pantengin berita-berita kita blog.id dan .com. Saya Gemal Panggabean pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Thank you Bang Vincent, thank you teman-teman semua. Ya, Horas, sampai jumpa lagi. Bye bye.